Ya, juru bicara itu harus senada suara dengan presiden. Makanya ketika dia menyampaikan sesuatu itu, ya dia sudah harus mengetahui apa yang disampaikan oleh presiden sebelumnya. Kalau nih Bang Teddy diminta untuk menggantikan Hasan Hasbi, kira-kira bagaimana Bang? Presidennya bicara 10, 20, juru bicara mungkin bicara cuma 3. Masih ada 17 yang belum. Ya. Nah, inilah yang diinginkan mungkin presiden supaya Mensesnek membantu. Ya. Bagaimana apa yang dia bicarakan, 20 yang dibicarakan, juru bicaranya juga membicarakan 20 gitu. Dan tentu yang namanya isu-isu bahwa beliau akan didongkel ini kan adalah upaya-upaya dari pihak-pihak baik eksternal maupun mungkin internal ya. Karena kan jabatan-jabatan itu jabatan politis yang ya bisa jadi diperebutkan misalnya kan. Tidak ada presiden ya, syaratnya harus jadi presiden. Begitupun juru bicara. Tidak ada yang namanya juru bicara syaratnya harus jadi pernah jadi juru bicara. Enggak kan? Enggak. Halo teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaedi. Halo Bang. Yep. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang kantor komunikasi kepresidenan. Nah, baru-baru ini kan tengah ramai itu ada isu dicopot lah, ada diganti lah, sampai ada yang menggugat ke MA. Nah, terbaru juga Presiden Prabowo ini mengeluhkan komunikasi pemerintah selama 6 bulan pada era kepemimpinannya ini kurang baik. Padahal sudah ada kantor komunikasi presiden. Nah, ini tanggapan Bang Teddy seperti apa? Ya, dari pernyataan Pak Prabowo itu kan, ya artinya kan memang sebagai presiden beliau menilai kan dalam waktu berapa bulan ini bukan hanya di kantor komunikasinya kan, tapi tentu dengan kementerian di bawahnya beliau gitu kan. Beliau punya penilaian sendiri dan kita tahu karakter Pak Prabowo ini kan adalah orang yang sangat berterus terang gitu kan. Ya, jadi apapun yang dia rasakan ada yang tidak oke, ya dia sampaikan aja ya ke publik dalam doorstop atau di dalam acara-acara apapun. Ketika beliau mau ingat ya sesuatu yang berhubungan dengan acara itu, baik dari kementerian, baik dari kantor komunikasi, maka beliau akan sampaikan. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan beliau yang apa adanya kan ya. Beliau yang memang dikenal sebelum jadi presiden pun ya ngomong apa adanya, nggak menutup-nutupi. Dan ini ada hal positif ya bagi para pembantunya, bahwa beliau tidak akan menutup-nutupi apapun itu gitu kan. Walaupun begitu, sebagai seorang presiden beliau tahu bahwa itu tentu tanggung jawab beliau. Makanya beliau kan dalam wawancara itu menyatakan itu adalah salah beliau kan. Ya, itu adalah kesalahan saya dan saya bertanggung jawab. Tentu ini bagus buat bahan evaluasi bagi para pembantu presiden. Oke. Itu. Nah, kalau menurut Bang Teddy, ini idealnya ya keberadaan kantor komunikasi atau Presidential Communication Office ini seperti apa Bang idealnya? Karena berdasarkan Perpresnya nomor 82 tahun 2024 ini ada 3 tugas. Yang pertama, ini menerima dan melaksanakan perintah langsung dari presiden. Yang kedua, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepresidenan, termasuk agenda presiden, kunjungan, kegiatan,
lainnya yang relevan kepada publik dan media. Dan yang terakhir ini memberikan keterangan dan pernyataan resmi yang disampaikan langsung oleh Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Nah, ini kira-kira idealnya itu seperti apa? Ya, jadi gini, sebelum saya masuk ke situ, di zaman Pak Jokowi itu ya saya sempat ya membuat pernyataan ini juru bicara presiden pada kemana sih? Ya, kok apa-apa Pak Jokowi? Ya, ini ngapain aja juru bicaranya? Gitu. Iya. Dan pernyataan saya itu pun ternyata senada dengan publik ya. Artinya mereka juga melihat hal yang sama, bahwa kok ini juru bicaranya pada kemana? Ya. Jadi zaman Pak Jokowi itu ya kita kritik, ini Pak Jokowi ini selain presiden sekaligus juga juru bicara, gitu kan. Nah, tentu kita berharap ketika di zaman Pak Prabowo masalah ini bisa teratasi. Sayangnya, gitu kan, beberapa pernyataannya ini itu ya berbeda dengan Pak Presiden, gitu. Nah, ini bahan evaluasi juga, bahwa maka waktu wawancara kita kemarin itu, beberapa di podcast yang sebelumnya, itu kan saya mengatakan bahwa ya sebagai juru bicara itu jangan apa-apa ditanggapi, ya. Jadi semua hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi akhirnya ditanggapi, ya. Yang ada kan akhirnya blunder, ya. Kalau sudah blunder gini kan orang berpikir bahwa apa yang dibicarakan oleh juru bicara itu adalah suara dari presiden. Nah, makanya ketika seseorang, mau dia aktivis, mau dia sebelum menjadi juru bicara itu adalah pihak yang bisa berpendapat bebas, tentu dia ketika menjadi juru bicara tentu harus ada batasannya. Ya, lebih berhati-hati begitu ya, Pak. Lebih berhati-hati bahwa saat ini dia adalah juru bicara presiden, di mana yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang senada dengan presiden. Ya, walaupun tidak harus menunggu presiden perintah, ya tidak juga. Jadi nggak ada kerjaan juga. Ya, tapi kan paling enggak sebagai juru bicara itu setiap hari kan mereka punya tim itu mengolah setiap pernyataan-pernyataan presiden, apalagi Pak Prabowo kan banyak membuat statement ya. Jadi sebenarnya tidak kekurangan sebenarnya para juru bicara presiden ini tidak kekurangan untuk menyampaikan informasi-informasi dari presiden, ya. Jadi harus mulai menahan diri untuk tidak bicara di luar dari warna presiden, ya. Ya, juru bicara itu harus senada suara dengan presiden. Makanya ketika dia menyampaikan sesuatu itu, ya dia sudah harus mengetahui apa yang disampaikan oleh presiden sebelumnya, ya. Sebagai juru bicara tentu dia akan lebih menerangkan lebih detail. Misalnya Pak Prabowo mengatakan secara aturan harusnya begini, gitu. Berdasarkan undang-undang begini. Nah, sebagai juru bicara, ambil itu berdasarkan undang-undang, lalu jelaskan pasalnya misalnya. Penjelasan pasalnya dijelaskan dan segala macam. Sehingga itu yang namanya juru bicara yang senada dan sewarna, ya. Jangan menampilkan kasarnya begini deh. Sebagai juru bicara, kita itu dibatasi untuk tidak bicara sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena kita adalah juru bicara presiden, ya kita harus bicara sesuai dengan nada dan arahan presiden. Itu makanya yang sampaikan tadi Mas Habibie, ya memang begitu. Karena memang harus senada, makanya ada aturannya. Kan misalnya nih soal waktu itu kepala babi ya. Kepala babi.
Ya, sebagai juru bicara ya harusnya tidak perlu menanggapi hal yang tidak ditanggapi oleh negara atau oleh presiden, ya. Misalnya, atau ada sesuatu yang belum dia dapatkan, maka sebagai juru bicara ya harusnya mengatakan kami tentu belum mendapatkan informasi apapun. Kami tidak akan menyampaikan apapun untuk saat ini. Teman-teman wartawan, sabar ya. Nanti coba kita koordinasi, nanti kita ketemu lagi untuk saya menyampaikan apa sih yang terjadi sebenarnya dan apa pandangan dari presiden. Itu seharusnya gitu ya. Jadi ya, tapi bagaimanapun ini kan masih baru ya, masih ada campuran rasa-rasa aktivis mungkin gitu kan. Jadi ya dimaklumin lah. Kan semua orang pasti punya nggak harus langsung jadi sempurna kan, pasti melewati tahap-tahap dan itu masih dalam tahap wajar sih. Nah ini Bang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini sampai diterpa isu Hasan Nasbi ini, bahwa beliau ini diisukan sampai mundur atau dicopot, meskipun sudah dibantah oleh Seskap Letkol Teddy ini. Nah ini kira-kira gimana kok sampai diterpa isu seperti itu? Apakah saking fatalnya begitu ketidaksinkronan antara apa yang disampaikan oleh juru bicara ini dengan presiden? Ya, kita harus akuin lah, Hasan Nasbi itu orang hebat, orang pinter, ya. Dan beliau orang yang tidak meledak-meledak ya. Jadi oke aja, hanya mungkin dia waktu itu mungkin pengamat ya, dia harus menghilangkan jiwa pengamatnya itu dia harus hilangkan dulu untuk sementara gitu kan. Itu aja sebenarnya ya. Tapi kalau sebagai seorang beliau ya, sosoknya ditempatkan di situ ya, beliau sangat pantas menurut saya ya, karena ya beliau pengalaman kan, banyak pengalaman selama ini sebelum menjadi juru bicara, cara penyampaiannya juga bagus ya. Dan tentu yang namanya isu-isu bahwa beliau akan didongkel ini kan adalah upaya-upaya dari pihak-pihak ya, baik eksternal maupun mungkin internal ya. Karena kan jabatan-jabatan itu jabatan politis yang ya bisa jadi diperebutkan misalnya gitu kan. Sehingga bagi saya buat Pak Hasan Nasbi dan yang lain abaikan hal itu ya. Ke depan karena Pak Presiden sudah punya penilaian tersendiri ya, mulai berbenah lah ya. Apalagi ini masih baru, mulai berbenah untuk melepaskan dulu ya jiwa aktivisnya, melepaskan dulu jiwa pengamatnya ya, harus menjadi sebagai juru bicara. Jadi atributnya dilepaskan dulu ya. Jadi benar-benar jadi juru bicara, benar-benar harus sesuai tupoksi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, juru bicara saat ini ya, juru bicara presiden saat ini itu tidak akan kehabisan informasi, karena Pak Prabowo itu rajin ya menyampaikan informasi-informasi ya selama ini ya. Jadi itu aja yang diambil, itu aja yang diolah, dan itu aja yang disampaikan. Itu pun sudah kewalahan saya rasa gitu kan. Jadi tidak perlu membuat statement di luar dari apa yang disampaikan oleh presiden itu. Tapi kadang wartawan ini kan kalau nodong atau nanya itu kan di luar konteks. Misalnya presiden belum memberikan pernyataan. Nah, yang kemarin dianggap teledor itu kan yang Bang Teddy sampaikan tadi, kepala babi yang teror Tempo itu jawabannya yang memang diakui Pak Hasan Nasbi sendiri itu teledor soal kepala babi dia dimasak aja. Apakah itu kesalahan yang sampai menimbulkan dampak sebesar ini, Bang? Doalah, itu bukan kesalahan fatal. Itu kan zaman sekarang kan digoreng-goreng ya. Ya sorry to say lah, pasti banyak orang yang pengen ada di posisi Hasan Nasbi gitu kan.
Ya, makanya saya bilang baik eksternal maupun internal itu pasti ada aja gitu yang kan. merebut, yang ingin ada di situ ya. Jadi ini bukan sesuatu yang fatal kan, karena Hasan Nasbi juga tidak membuat pernyataan yang berlebihan. Hanya pernyataannya belum ada pernyataan dari Pak Presiden. Itu aja kan sebenarnya, masalahnya kan hanya itu aja. Nah, ke depan ya juru bicara Presiden ini ya sudah harus melepaskan atribut dia selama ini gitu kan. Dan sesuatu yang disampaikan itu bukan sesuatu yang fatal, hal yang biasa. Nah, kalau sampai ada wartawan ini mesti juga tidak semua pertanyaan kan harus ada jawabannya. Ya. Jadi ketika wartawan bertanya, ya kalau kayak saya, yang lain, kita orang free ya, orang politik ya, tentu kita akan bicara dari sisi politiknya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sebuah sistem negara, apalagi labelnya juru bicara presiden, ya tentu tidak perlu malu untuk mengatakan nanti ya, gitu. Saya belum mendapatkan informasi, belum ada keterangan dari istana yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan setiap bertanya harus ada jawaban. Ya. Kalau kita politisi, setiap pertanyaan harus ada jawaban. Ya. Tapi kalau sebagai juru bicara, setiap pertanyaan belum tentu harus ada jawaban. Nah, ini pesan kita ke para juru bicara presiden agar supaya jangan nanti presiden yang jadi sasaran tembak. Kalau nih Bang Teddy diminta untuk menggantikan Hasan Nasbi, kira-kira bagaimana Bang? Saya meyakini bahwa sampai detik ini ya, Pak Prabowo dengan kewenangan beliau ya untuk menggantikan kapanpun para pembantunya ya, itu kalau dinilai Hasan Nasbi ini kurang, tentu sudah diganti. Dan Pak Prabowo saya lihat punya punya kemampuan dan punya keberanian untuk melakukan hal itu. Pak Prabowo orang yang tegas. Dan sampai detik ini Pak Hasan Nasbi masih dipakai sebagai juru bicara. Artinya dinilai oleh Pak Prabowo adalah yang lebih pantas dari yang lain. Artinya jika dibandingkan dengan saya ya, Hasan Nasbi itu 10 kali lebih baik dari saya. Itu saya menilai diri saya sendiri gitu. Ya, jadi untuk saat ini saya melihat yang terbaik yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah Hasan Nasbi. Itu. Kalau Bang Teddy diminta langsung gimana? Kalau sebagai partai politik ya, ini kan kita partai politik. Partai politik itu adalah dibangun untuk mendapatkan kekuasaan ya. Jadi kapanpun dan dimanapun untuk posisi apapun, ketika kita diminta ya oleh negara untuk membantu di posisi manapun, ya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai politisi partai kita siap, gitu kan. Jadi tidak ada kata-kata kalau seorang partai politik, seorang politisi tidak ada kata-kata untuk menolak untuk perintah membantu negara ini. Oke. Nah, ini baru-baru ini Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi ini diminta Presiden untuk membantu kantor komunikasi kepresidenan. Apakah ini saking kecewanya atau ini bentuk evaluasi nih Bang? Kira-kira menurut saya malah melihat itu adalah saking banyaknya pekerjaan juru bicara. Ya. Jadi harus dibantu. Makanya kan juru bicara kan bukan cuma Hasan Nasbi kan? Ya. Ada banyak nih ya. Jadi saran kita itu segitu banyak statement presiden, segitu banyak isu yang ditanggapi oleh presiden gitu. Ya. Presiden kita ini setiap hari ada loh komentarnya, ada loh pernyataannya ya. Jadi dengan adanya tambahan untuk membantu juru bicara itu membuktikan bahwa harus kita akui bahwa juru bicara kita belum
belum menyalurkan, belum menjelaskan berbagai hal yang disampaikan presiden itu diterjemahkan ke masyarakat. Ya kan, juru bicara itu kan bagaimana menerjemahkan ya apa yang disampaikan presiden agar bisa diterima oleh semua kalangan, ya. Presiden kan tidak mungkin bicara detail. Ya. Yang bicara lebih detail itu ya adalah para juru bicaranya. Ya, bagaimana ya seperti yang saya bilang tadi, Presiden Prabowo bicara mengenai misalnya UMKM ya, berdasarkan aturan ini. Nah, juru bicara di dalam kantor kepresidenan itu, kantor apa namanya? Juru bicara itu apa, kantor apa sekarang nih? Kantor komunikasi. Komunikasinya itu. Iya. Kan banyak pekerjanya, banyak timnya kan, yang mengolah, menguraikan gitu. Menguraikan berdasarkan peraturan ini, berdasarkan peraturan ini, dan ini bisa dilakukan. Nah, jadi ketika juru bicara itu akan tampil, itu mereka sudah diberikan oleh tim bahan gitu. Sehingga mereka tahu sebagai juru bicara pasti akan ada wartawan datang kan? Ya, mereka sudah punya apa namanya? Punya data. Ya, jadi ketika wartawan datang bertanya, mereka sudah menyampaikan berdasarkan data yang sudah memang valid ya. Jadi bukan asal doorstop aja. Nah itu saya bilang. Jadi kalau belum ada datanya, belum diolah oleh tim, ya, ketika ditanya wartawan, ya tidak perlu dijawab gitu. Sesimpel itu kan sebenarnya kan. Ya. Balik lagi. Ketika sudah menjadi juru bicara, you bukan politisi, you bukan aktivis, ya, you bukan pengamat, ya, you adalah suara presiden, gitu. Oke, nah ini Bang, kalau secara hierarki ini kan Mensesnek ya, masa turun sampai bantu bawahnya kan? Nah ini apa urgensinya? Apakah saking apa butuhnya? Atau apa ini ada unsur kepercayaan gitu? Kalau presiden tidak percaya, semudah dia membalikkan telapak tangan kok. Kalau mau dia cabut Asa Nasbi, ya sangat mudah. Presiden punya hak prerogatif untuk menggantikan siapapun. Tapi kan presiden pasti melihat bahwa juru bicara saat ini masih oke, ya, ya masih oke. Tentu Mensesnek diminta untuk membantu. Selain sebegitu banyak informasi yang ada, juga untuk bagaimana sistem mungkin ya di dalam tim jubir itu yang seperti saya sampaikan tadi harus benar-benar memproduksi, ya, memproduksi data berdasarkan dari statement presiden, diterjemahkan, dilengkapi, ya. Nah, jadi saya melihat Mensesnek itu turun itu ya memang untuk membantu agar supaya sebuah tim dari juru bicara ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kita harus akui lah sekarang ya, juru bicara presiden bicaranya dengan presiden itu lebih banyak presidennya, gitu. Nggak, kita harus akui kan. Jadi presidennya bicara 10, 20, juru bicara mungkin bicara cuma 3. Masih ada 17 yang belum. Ya. Nah, inilah yang diinginkan mungkin presiden supaya Mensesnek membantu. Ya. Bagaimana apa yang dia bicarakan, 20 yang dibicarakan, juru bicaranya juga membicarakan 20 gitu. Ya kan kita secara kasat mata kita bisa lihat ya, presiden tiap hari memproduksi tapi juru bicaranya tidak banyak memproduksi. Itu aja. Nah ini kenapa sampai begitu itu Bang? Dia namanya gini, pertanyaannya selalu begini, kok bisa begitu? Tidak pernah ya ada yang namanya orang dijadikan juru bicara karena dia berpengalaman jadi juru bicara. Semua orang itu mulai pasti sebelum pernah menjadi sesuatu gitu kan. Tidak ada orang menjadi wali kota syaratnya harus pernah jadi wali kota. Tidak ada presiden ya syaratnya harus jadi presiden.
Begitupun juru bicara. Tidak ada yang namanya juru bicara syaratnya harus jadi pernah jadi juru bicara. Enggak kan? Enggak. Ya, ini kan sesuatu yang baru, cuma secara latar belakang ya, Pak Presiden memilih para juru bicara baik Hasan Nasbi dan tim di bawahnya itu kan tentu beliau sudah melihat kapasitas dan kemampuan ya personal ya. Orang ini sanggup gitu. Orang ini mampu. Oh, mungkin tinggal bagaimana supaya dia lebih memahami bahwa ini loh tugas kamu gitu. Hanya ingin mengembalikan, hey, lu udah bukan aktivis loh gitu kan. Lu udah bukan pengamat loh. Lu di sini nih sekarang gitu. Hanya untuk membalikan itu aja sebenarnya kan. Hanya membalikan ke tracknya. Tapi kalau personalnya tentu ya, ketika Pak Presiden sampai saat ini belum mencopot, artinya masih menganggap secara personal Hasan Nasbi itu adalah orang yang oke, ya. Baik cara pembawaannya, cara bicaranya, sehingga masih dianggap pantas. Hanya tinggalkan jaketmu yang lain gitu, itu aja. Bang, kalau menurut Abang dibandingkan dengan eranya Pak Jokowi, ini posisi juru bicara ini seperti apa sih? Lebih krusial mana atau lebih sering manggung mana begitu? Ya kalau zaman Pak Jokowi kan kenapa kita dulu banyak yang protes karena ini juru bicara kemana? Malah nggak ada berarti ya? Iya kan? Juru bicara ada, tapi kok nggak kedengeran kemana gitu. Nah di era Pak Prabowo ya paling enggak karena di zaman Pak Jokowi jadinya Pak Jokowi sendiri gitu kan. Nah, sekarang lebih baik lah. Artinya juru bicaranya ada. Cuma tinggal bagaimana mengarahkan personilnya ini untuk menjadi benar-benar juru bicara. Paling enggak orang tahu sekarang ada juru bicaranya. Gitu kan. Kalau zaman Pak Jokowi ya, dengan kelebihannya Pak Jokowi itu, jadi juru bicaranya malah mendem kemana gitu, ya. Bukan berarti nggak ada, tapi lebih tidak kedengaran. Ya, lebih tidak nampak ya. Tidak nampak. Kalau sekarang nampak dan tinggal perlu diluruskan aja, dipoles aja. Oke Bang, ini berikutnya ini ada gugatan nih Bang. Gugatannya ini dilayangkan ke Mahkamah Agung. Ada penggugat namanya ini Windu. Ini meminta uji material terhadap 4 pasal dalam Perpres nomor 82 tahun 2024 tentang kantor komunikasi kepresidenan ini. Kira-kira menurut Abang ini kenapa sampai digugat gitu loh? Ya nggak ada masalah, nggak kenapa-kenapa. Setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh menilai. Setiap orang punya pandangan masing-masing, ya, pandangan masing-masing, menerjemahkan perpres itu, ya. Karena kalau ini kan kalau MA kan, mungkin perpresnya itu bertentangan dengan undang-undang, misalnya, itu kan persepsinya, dan dia pengen nguji itu kan. Jadi buat saya sih nggak ada masalah, ya. Kalau memang ternyata dari gugatannya itu, ternyata MA putuskan, oh iya ini bertentangan, harus direvisi pasalnya di dalam perpres atau segala macam, ya diubah aja nggak ada masalah. Toh itu tidak akan ya menghilangkan ya peran dan tugas dari kantor komunikasi presiden kan, tidak akan. Itu kan hanya beberapa hal yang mungkin si penggugat ini merasa ini kok kayaknya tidak sesuai dengan undang-undang, kok bertentangan. Itu kan pemikiran dia. Pemikiran yang lain kan bisa juga mengatakan itu enggak bertentangan. Maka di negara ini ada namanya MA kan, ya biarkan saja itu diuji situ, dan nggak ada masalah. Tidak akan menghilangkan esensi dari KSP ya, nggak akan menghilangkan esensi dari KSP. Toh nggak mungkin ada yang menguji sesuatu lalu menghilangkan marwah dari itu, nggak akan. Itu hanya sesuatu yang teknis yang harus kalaupun nanti dikabulkan,
sesuatu yang teknis yang harus diubah itu aja. Nggak ada sesuatu yang nggak ada sesuatu yang sangat fundamental, nggak ada. Oh iya, paling hanya tumpang tindih begitu ya. Tumpang tindih aja. Ya itu oke-oke aja, karena si penggugat kan pengen meluruskan aja, dan itu kita harus dukung lah. Oke Bang, ini sebagai penegasan dan penekanan nih, apa sih pesan atau saran bagi kantor komunikasi kepresidenan ini? Ya, jadi nggak banyak sih ya. Pokoknya dia harus berpikir ya, siapapun di sana ya. Pokoknya tim yang ada di sana harus berpikir bahwa mereka bukan aktivis, ya. Mereka bukan kritikus, ya. Mereka label-label mereka kan ini kan yang datang ke situ yang dijadikan tim itu kan berbagai bidang ya. Ya. Mereka tanggalkan semua itu. Mereka harus tanggalkan bahwa mereka ditugaskan oleh presiden untuk menyampaikan kepada masyarakat, memperjelas, mempertegas apa yang presiden sampaikan atau presiden inginkan, ya. Jadi mereka harus meninggalkan itu semua, ya. Bahwa mereka adalah politisi partai tadinya gitu kan, yang biasa harus menjawab apapun, ini mereka harus membatasi dan jangan malu untuk mengatakan saya belum bisa memberikan statement. Nah ini penting, kenapa? Karena banyak yang merasa malu untuk tidak menjawab, takut dianggap tidak capable gitu kan. Tapi kalau sebagai juru bicara, abaikan itu semua. Bahwa saya di sini bukan sebagai pribadi saya di sini adalah juru bicara presiden dan saya menyampaikan sesuatu itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh presiden atau berdasarkan pemikiran dari presiden. Di luar dari itu saya tidak akan menjawab. Nah, itu jangan pernah malu. Itu sih dari kita ya, sampaikan agar supaya ke depan juru bicara ini bisa menyampaikan ke masyarakat dan masyarakat lebih mengerti ya bahwa ini toh yang diinginkan presiden. Jangan sampai peran mereka diambil oleh netizen. Ya. Karena sekarang ya kita harus fair aja ya. Sekarang ini karena tafsirannya ya kan yang paling bisa menafsirkan itu omongan presiden kan para juru bicara karena kan deket ya, akhirnya ditafsirkan oleh netizen. Misalnya yang akan membela Pak Prabowo gitu kan, mereka yang menafsirkan, mereka yang jadi juru bicara ya. Nah, jangan sampai akhirnya yang jadi juru bicara adalah netizen gitu kan. Nah, jadi berbenahlah dan tim komunikasi presiden saat ini kami nilai masih yang terbaik saat ini kok. Jadi tinggal memposisikan diri aja, itu aja sih. Berarti terkait sistem struktur ini nggak perlu dilakukan perbaikan, Bang? Ya tidak perlu, jalanin aja yang ada. Toh itu tidak, seperti yang saya bilang tadi, gugatan ke MA itu tidak akan mempengaruhi fungsi utama dari juru bicara presiden, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi jalanin aja. Orang gugat biarin aja orang gugat. Atau nanti kalau gugatannya berhasil, nanti mereka akan menyesuaikan kok. Jadi bukan sesuatu yang perlu tanggapi secara serius. Apalagi kan orang menggugat itu kan dilindungi oleh konstitusi kita kan. Jadi ya biarkan aja. Bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Itu sih. Oke, mungkin itu obrolan kita tentang kantor komunikasi kepresidenan. Terus ikuti kami di program Persepsi pada channel Garda Republik Indonesia. Salam.